Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Nurma Sinta kembali menyapa Anda dan juga kita semua bisa bermunajahah tentunya di dalam satu program yang insya Allah selalu menjadi inspirasi dan selalu menjadi pererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami? Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Masya Allah. Nah ini kurang afdol nih ibu-ibu kalau kita nggak kenalan dulu. Kita kenalan dulu nih dari ibu-ibu sebelah kanan saya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Rendah Kulon Progo. Semangat tolabul ilmi. Masya Allah, semangat tolabul ilmi. Baik, kita beralih ke ibu-ibu Majelis Taklim sebelah kiri saya. Ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu? Kami dari Majelis Taklim Darul Quran Wates Kulon Progo. Darul Quran Wates seneng ngaji, urip guyub rukun silaturahmi. Ayo konco mirsani Tablik Islami, Darul Quran ono neng TVRI. Darul Quran Wates Kulon Progo luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Oke, kayaknya saya juga punya syair yang gak kalah nih ya dari ibu-ibu dari Darul Quran. Lontong tahu ana lontong sate, mak ayu aja kalawai, ayo selawat ben adem atine, bonusnya uang gantenge ustate. Waduh. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi pada kesempatan hari ini kita nanti akan ngaji bareng, kita akan nyimak kajian bersama dengan Gus Miko Cakcoy yang sudah hadir bersama kita semua di studio dengan tema menggapai syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita sapa dulu Ustadz kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah. Lihat emak-emak di sini nih udah full senyum ya, oh iya, Gus ya. iya, full senyum mas saya. Oke. Gunung Bromo lagi kobong, mergo ono sing pre-wedding, mak ojo ndomblong, nyawang Mbak Nur masing mening. Aduh, Masya Allah. Lagi gawe nih, lagi gawe. Aduh, Masya Allah. Oke, tema kita pada kesempatan hari ini nih, Gus, tentu saja menggapai syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum nantinya kita kulik bersama tentang apa sih, kenapa kita harus menggapai syafaat Rasul dan seperti apa sih sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehingga kita itu selalu mendamba syafaat dari beliau. Monggo Gus. Jadi begini, ibu-ibu semua, kita besok rencananya itu kan mau dikumpulkan di Padang Mahsyar. Rencananya ya mudah-mudahan kita semua nanti bisa bersama diakui umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Nah, waktu di sana, waktu di sana ini menurut kitab yang saya baca serta ngaji yang pernah saya dengar, kalau di sana itu panas dan kita butuh pertolongan. Singkatnya saja, pertolongan itu bisa datang dari pemimpin kita. Makanya kita semua nanti meminta tolong kepada Nabi Adam. Oh, Nabi Adam minta tolong Nabi Nuh minta tolong Nabi Musa minta tolong Nabi Isa, sampai pada yang terakhir kita minta tolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah caranya ya, pertolongan itu namanya syafaat. Jadi kalau kita butuh pertolongan, ditolong oleh orang itu namanya dibantu. Tapi kalau kita ditolong oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya kita disyafaati. Kalau kita butuh pertolongan kemudian kita meminjam pada orang itu namanya ngutangi ya. Kalau orang kemudian minjam kemudian yang meminjam itu namanya ngutangi. Tapi kalau Nabi Muhammad itu mensyafaati. Nah, kita akan mendapatkan syafaat itu ketika apa? Ya ketika kita dikenal sama Nabi. Kalau kita nggak dikenal, ya kita ngapain nolong orang nggak kenal, ya kan? Betul. Tapi kalau kita dikenal, Nabi juga akan mengenal kita, kemudian kita kenal Nabi, sama-sama kenal. Sehingga kenal itu sangat penting.
ini di birokrasi mungkin ya. Mohon maaf, saya sering mengatakan Mbak Nurma, sebaik-baik apapun proposal akan tetap kalah dengan yang namanya kenal. Kenal. Makanya jenengan nikah sama yang pasangan jenengan itu juga karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin nikah gitu. Iya. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka ta'aruf kan gitu. Oh, maka ta'aruf. Oke. Jadi kalau kita nggak kenal, kita nggak akan ta'aruf. Kalau kita nggak ta'aruf, kita nggak kenal dan kita nggak akan sayang. Makanya sayang itu dimulai dari kenal. Nabi sayang sama kita ya karena kita dikenal oleh Nabi. Nah, caranya kenalan gimana? Membaca sholawat. Sholawat itu senjata yang ampuh supaya kita dikenal Nabi. Sehingga kalau Nabi sudah kenal sama kita, sholawat sering kita lakukan, kemudian kita menjadi terkenal di benak Rasulullah. Kalau nanti kita nggak ada di dalam catatannya yang sudah pernah membaca sholawat, maka akan dicari. Maka Nabi itu sebelum meninggal, yang diingat-ingat bukan keluarganya, bukan anak yang tercinta namanya Fatimah, bukan istri yang termuda namanya Aisyah, bukan istri yang tercinta namanya Khadijah, tapi ummati, umatku. Ya termasuk dari majelis taklim ini, termasuk juga dari peserta ataupun penonton, pemirsa TVRI dimanapun berada. Siapapun yang membaca sholawat. Karena sholawat itu membuat sholat kita sah. Maka dalam sholat kita mesti setelah kita syahadat itu ada sholawat gitu. Lah sholat itu khusyuk atau enggak khusyuk itu enggak begitu masalah. Yang penting ada sholawatnya. Walaupun jenengan sholatnya khusyuk nganti merem-merem, sampai railing opo-opo. Ada loh orang katanya sholat itu enggak ingat apa-apa. Loh itu enggak sholat, itu semaput itu namanya. Wong sholat kok enggak ingat apa-apa. Sholat tetap ingat ya kan. Nah khusyuk atau tidak ya itu nanti bisa dilatih. Tergantung ada sholawat atau tidak. Kalau ada sholawatnya, sholat kita semuanya nanti sah. Kalau tidak sholawatnya, nanti tidak termasuk sah sholatnya. Maka dalam suatu ketika ada Pak Kiai itu ditanya sama santri, Pak Yai, sekarang Allah baru ngapain? Pertanyaan kok aneh ya, Allah nembe ngopo niku lho angel niku. Nek jenengan mungkin bisa ditelepon, ngopo yuk, ngono gitu. Tapi kalau Allah mau gimana mau telepon Allah? Nggak bisa. Tapi ada dawuh yang menyatakan bahwa Allah sedang ngapain. Ternyata Pak Yai kemudian menjawab, Allah sedang baca sholawat. Loh, apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu pakai fi'il mudhari'. Kalau sholat itu sudah melaksanakan, tapi yusollu itu berarti sedang melaksanakan. Berarti Allah sama malaikat saat ini sedang baca sholawat terus. Itu istimewanya Nabi kita. Makanya kita beruntung mempunyai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin dikenal berarti kita harus sering-sering membaca sholawat. Masya Allah. Nah bisa dicontohkan nggak nih baca sholawatnya apa yang biasa dilakukan oleh Gus Cak Coy? Sholawat itu paling simple, paling mudah. Itu sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu yang gini, Sallallahu ala Muhammad. Semuanya, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi itu sholawat Jibril. Kemudian apakah perlu dilakukan juga? Dilakukan seperti ini nganggo nada. Ya kalau mau dilakukan boleh sambil rengeng-rengeng, sambil masak, itu jenengan bisa. Itu sambil gendong anak, Sallallahu ala Muhammad. Gendong bapak nih, Sallallahu. Lah kan abot to nggih gendong bapake. Nah, itu kita bisa lakukan, bisa kita lakukan. Karena kenapa? Dengan lagu, dengan seni itu nanti hidup akan lebih indah. Dengan sholawat dan ibadah hidup nanti menjadi berkah. Makanya kalau ibu-ibu tadi ada yel-yelnya juga, itu nanti akan lebih indah. Ibu-ibu punya yel-yel juga, nanti hidupnya akan lebih indah dan insya Allah lebih ceria, awet muda. Amin, glowing gitu. Rakyat tangma terus dandan pupuran ini mereka harap lebih TV lah, apik tenan aku. Aku yang delok dan coba mau. Oke gitu Mbak Nurma. Oke, nah Gus nih, selain kita itu ingin mendamba syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad ya tadi dengan baca sholawat banyak-banyak, apa nih manfaatnya ketika kita memperbanyak sholawat ketika di dunia? Manfaat untuk di dunia maupun di akhirat tuh apa gitu ketika kita banyak sholawat? Banyak sebenarnya sholawat itu juga bisa kita menolak bala. Menolak bala itu ada musibah, itu bisa kita tolak dengan
dengan sholawat. Nah, kita nggak usah nunggu musibahnya dulu. Nggih. Cukup kita sholawat dulu aja. Nanti musibah itu nggak jadi datang. Karena musibah itu banyak sekali. Anak yang nggak ngaji itu termasuk musibah loh Bu. Jadi jangan dikira anak jatuh sakit. Misalkan mohon maaf ya, anak ditotol pitik misalnya itu. Bukan hanya itu musibah. Anak nggak mau berangkat ngaji, nggak mau berangkat sekolah, nggak mau tolabul ilmi. Itu termasuk musibah. Makanya jenengan sekarang udah dapatkan berkah. Karena apa? Berani dan mau untuk tolabul ilmi. Jenengan di rumah nggak mau keporo malah sengit ketika ada orang yang mengaji. Itu juga musibah. Nah, ketika sholawat sudah kita baca, musibah-musibah yang semula akan kita dapatkan itu kemudian istilah ditangkis yang dengan namanya yang namanya sholawat itu. Maka kalau kita ataupun keluarga, kemudian anak, rodo angel kandanane, angel tuturane, itu kita sering itu jenengan bacakan sholawat dulu. Oke, berarti membacakan sholawat untuk menolak bala ya? Menolak gitu bala, ya, karena anak ngeyel itu juga termasuk belahi. Bala itu. Iya, baik. Jadi nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Membikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih sekali Farouk, bacaan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, luar biasa sekali suaranya, Masya Allah ya. Merdu. Merdu sekali. Nah, saya itu perempuan mau jadi istrinya. Gendeng lanang. Oke Farouk, setiap harinya sering baca salawat apa nih? Kalau aku sendiri suka baca salawat nariyah, Kamilah. Ya Allah, gimana tuh contohnya Farouk? Biasanya lebih enak kalau dilaguin Mbak Nurma. Jadi gini, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Masya Allah. Kayaknya ibu-ibunya juga tadi pada sedikit-sedikit menirukan ya. Berarti kan sebenarnya ibu-ibu di sini yang hadir, hafal dan pastinya setiap hari juga mesti baca sholawat begitu ya Gus. Dan saya yakin Mas Farouk itu mungkin tidak pernah menghafalkan ini. Karena sering dilakukan di musola, langgar, masjid itu biasa sampai hafal sendiri. Kenapa? Pentingnya seni gitu Pak. Jadi sesuatu yang dilakukan itu membuat orang yang mulanya tidak hafal menjadi mudah untuk menghafalkan. Kayak sholawat munjiat mungkin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Sampai seterusnya. Itu nggak pernah dihafalkan, tapi hafal karena adanya lagu.
Jenengan nggak mungkin menghafalkan akan hafal tanpa adanya lagu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, ya mesti kalah. Tak ya aku ora mampu, mong sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati hanya ada kamu. Itu nggak pernah hafalan. Tapi kenapa kok hafal? Karena adanya seni, adanya lagu. Seni. Nah, itu. baik Gus. Nah, ini kayaknya ibu-ibunya udah ini bergejolak pengen bertanya sama Gusnya. Masya Allah. Ya. Dari ibu-ibu Majelis Taklim Darul Quran terlebih dahulu nih. Siapa yang ingin bertanya Ibu? Wah, banyak banget. Satu aja nih Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum Gus. Nggih, salam Bu. Nama saya Ibu Mahmudah dari Majelis Taklim Darul Quran. Nyuwun pirsa Gus. Monggo. Bagaimana dengan orang yang selama di dunia itu selalu berbuat dosa, dia sampai meninggal itu belum sempat bertaubat. Apakah nantinya di sana itu bisa mendapatkan syafaat? Terima kasih. Matur suwun Ibu Mahmudah. Kita beralih ke Majelis Taklim Al Mujahidin. Monggo, siapa yang ingin bertanya Ibu? Banyak juga nih Gus, ternyata antusias dari ibu-ibu. Yang ingin bertanya salah satu mawon nih. Monggo silahkan Ibu. Perkenalkan nama saya Sri Supatmi dari Majelis Taklim Al Mujahidin Lendah Kulon Progo. Badhe nyuwun pirsa Gus. Monggo. Begini, selain dengan syafaat yang bermacam-macam seperti tadi itu, kita bisa mendapatkan syafaat. Tapi menapa wonten cara yang lain untuk bisa lebih mengenal Rasulullah selain dengan syafaat? Makaten Rasulullah Gus. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak. Matur suwun. Ya, monggo Gus kita jawab dulu dari Majelis Taklim Darul Quran tadi terkait pertanyaannya dengan kalau ada seseorang yang selama hidupnya itu berbuat dosa, apakah ketika nanti di akhirat itu akan menjumpai Rasulullah Muhammad SAW? Oke. Baik. Terima kasih. Kalau orang itu belum sempat tobat, ya, memang kalau secara hukumnya juga kita agak sulit ya, karena itu belum tahu orang itu nanti akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akan tetapi indikasi orang-orang yang itu nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah itu dilihat dari wajahnya. Kalau wajahnya waktu sudah meninggal itu kok bersih, senyum, kemudian nggak menakutkan, nah itu mungkin husnul khotimah. Tapi kita juga tidak bisa menjustifikasi orang hanya sebatas itu saja. Karena mungkin di dalam hatinya ataupun mungkin di dalam lubuk hati terdalam masih dan pernah mengenal nama Muhammad SAW dan pernah membaca sholawat. Otomatis proposal itu nanti akan sampai. Dan mudah-mudahan nanti sampai di ACC, artinya sampai dikenal dan nanti akan menjadi salah satu orang yang dicari oleh Nabi. Jadi suatu ketika itu ada cerita bahwa besok orang yang sudah meninggal bahkan sudah dihukum di neraka sampai gosong. Saking gosong ini nanti sauntu-untune barang melu ireng Bu paribasane. Nah itu masih dicari karena apa? Di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu masih dicari sama malaikat sampai ketemu dan Nabi menemaninya. Berarti kan saking baiknya Nabi. Maka dari itu saya berpesan, walaupun orang kadang sampai berbuat jahat, itu pun harus tetap disusuli dengan kebaikan. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanati. Jadi kalau kita berbuat jahat, tetap kita disusuli kebaikan. Karena apa? Sesuatu yang kotor, kemudian kita cuci, kotor kita cuci, nanti siapa tahu akhirnya itu pas suci ataupun pas bersih. Contoh, pakaian yang kita pakai itu kan ya, setiap kali kadang-kadang kita pakai terus kecut barang toh gitu. Nah, itu jangan sampai dibiarkan kecut terus, tapi harus ada kita cuci. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita istighfari, berdosa kita istighfari. Mudah-mudahan sampai pada istighfarnya kita sampai pada tutup usia. Kalau ada orang yang berdosa sampai mati belum tobat, itu wallahu a'lam. Urusan nanti dia akan diampuni, akan dicari oleh Rasulullah SAW atau tidak, yang jelas kita tetap mengikuti ketika ada orang berbuat dosa atau kita sendiri berbuat dosa, kemudian kita susuli dengan istighfar. Ada kesandung, misuh, langsung istighfar lagi. Ya, pelan-pelan nanti jeleknya akan hilang. Kemudian yang kedua, mungkin itu sholawat ya Bung. Ada nggak cara lain selain sholawat supaya kita bisa dikenal Nabi Muhammad SAW? Kita mencontoh. Tadi itu kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu pemberi contoh yang baik. Sehingga kalau kita ingin
kita dikenal, nah berarti kita harus mencontoh Nabi. Nah contoh Nabi seperti apa? Nabi itu ketika ada orang yang marah, Nabi tetap santai. Ketika Nabi itu melihat umatnya yang mungkin nakal ataupun beling ataupun mursal itu ya, itu Nabi tetap berdoa mudah-mudahan umatnya mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan berikan petunjuk pada umatku, sebenarnya mereka belum tahu. Itu loh enaknya kita mempunyai nabi saja, nabi seperti Nabi Muhammad. Jadi walaupun kita gimana tetap didoakan, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah cara gimana? Menyontoh. Karena contoh sekali lebih baik daripada nasihat 1000 kali. Jenengan miwir sedina akon anake salat, tapi jenengan dhewe ra nglakoni. Iki ya rada angel anake arep melu. Makanya jenengan ikuti, jenengan nglakoni, nglampahi, mangke anak akan mengikuti. Karena anak itu biasanya ikut orang tua. Anak polah, bopo, keprada, kacang nurut lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah nanti anaknya juga baik. Karena kita memberikan contoh yang baik, Masya Allah. Ada lagi? Gus, sebenarnya panjang ya pembahasannya nanti. Nah, oke Gus, baik kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Nanti kita lebih mengulik lebih dalam lagi begitu Gus. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. Bumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Baik, masih bersama kami di Tablik Islami, tentunya mempersatukan umat dan juga mengumandangkan Al-Quran begitu ya. Baik, tadi ada mungkin masih ada tips dan trik nih Gus, ketika kita itu ingin istiqomah dalam bersolawat setiap harinya supaya tidak males gitu kan. Kadang kalau dengan hiruk pikuk aktivitasnya terus kadang melupakan itu gitu. Nah itu bagaimana Gus, tips and triknya? Jadi kita ingat tadi itu, wah kita itu setiap hari dalam incaran bahaya. Ya sementara itu dulu nggak apa-apa. Jadi kalau kita niatnya kemudian saya niatnya untuk melindungi diri dari bahaya dulu nggak apa-apa. Itu masih diterima sama Nabi, tenang aja. Tenang aja. Jadi kita nggak usah ribut apakah nanti saya ikhlas atau enggak. Itu urusan belakang. Sementing jenengan lakoni dulu. Masalah khusyuk juga dalam sholat itu nanti akan bisa kalau jenengan sholat. Oh nggak sholat kok bilang gini. Nah, saya tuh kalau nggak khusyuk nggak usah sholat, lah tekan tuwek ra bakal bisa sholat khusyuk jenengan. Makanya kita penting, termasuk kita sodako itu juga kalau mau ikhlas ya kita ngasih dulu nyok dulu, jangan kok aku sodako nek ora ikhlas sisan mending ra sodako lah tekan tuwa ra iso sodako. Maka kula jenengan ya ibu-ibu bapak-bapak di rumah juga itu silakan tiap hari tetap sholawat. Wong kita sholawat tuh minimal setiap hari itu 17 kali kok. Kapan? Waktu kita sholat. Kan ada 9. Oh iya deng, ya dalam tahiyatnya kan 2 kali itu. Dan jenengan mengadakan apa istilahnya membaca sholawat itu niatkan untuk supaya dicintai oleh Rasulullah. Karena ketika kita dicintai oleh Rasulullah, ya Allah bagaimana kita nggak seneng. Karena kita dicintai oleh orang pemimpin dunia, pemimpin umat. Yang memimpin kita nanti, benderanya paling besar, liwaknya di akhirat nanti. Maka kalau jenengan, ya Allah besok kalau bisa ketemu dengan Nabi, ya Allah seneng. Karena Nabi bagusnya itu tanpa kiniro, sangat-sangat bagus. Dengan Nabi Yusuf bagus mana? Ya bagus Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Yusuf itu bagusnya bisa membuat fitnah. Kalau Nabi Muhammad gantengnya itu membawa berkah. Nah, sehingga jenengan menjadi umatnya harus bahagia. Tetap guyang-guyus. Waktu itu juga gitu kok. Ada Simba itu kan diceritani sama Nabi. Mbah, besok di akhirat tuh nggak ada orang yang tua. Wah, Simba itu nangis. Wah, besok nggak ada orang tua. Nabi terus wonge lunga, terus Nabi bersanda, mengguyon ngoten. Di sana masih ada orang yang akan dirubah jadi cantik-cantik Masya Allah, baik. Mencintai Nabi aja udah
manfaatnya nanti bisa bertemu di Iya. akhirat begitu ya Gus ya, Nggih, apalagi nggih. kalau kita mengamalkan sholawat setiap hari. Amin. Baik, terima kasih Gus atas waktunya. Sami-sami, Terima kasih juga nggih. ibu-ibu sekalian yang sudah hadir dan menyimak kajian pada kesempatan hari ini dengan tema menggapai syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat nanti kita bisa bertemu dan menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.